Tangan Ratno ditarik pengemis itu dengan kuat hingga jatuh di dekapan pengemis kotor itu. Diseretnya Ratno ke gang sempit dan dipukuli. "Serahkan semua uangmu, kalau tidak, akan kurebut secara paksa," ancam si pengemis sambil mengepalkan tangannya. Jaka yang melihat kejadian itu langsung berlari mengitari blok, meninggalkan Ratno yang ditendangi berkali-kali, dicekik, hingga tak berdaya. Jaka mengendap-endap di belakang pengemis yang sedang mencekik Ratno di depan tembok. Dengan keras Jaka memukul kepala pengemis kejam itu dengan batu. Ratno terbebas, namun masih kesulitan bernapas. "No, cepat lari ke sepeda!" teriak Jaka. Ratno berjalan sempoyongan mengambil sepeda. Jaka masih menghadapi pengemis yang tengah kesakitan. 2 pukulan dihujamkan ke kepalanya hingga jatuh. Kemudian Ratno datang dengan sepedanya. "Ayo Jak, cepat naik!" Jaka berlari menuju Ratno yang mulai mengayuh sepedanya. Ia melompat ke sepeda dan mereka melaju cepat. Si pengemis belum menyerah. Ia bangkit dan mengejar 2 anak itu. "Hei, anak itu pencuri!" Teriakan pengemis membuat warga ikut mengejar Ratno dan Jaka. Bahkan banyak yang mengejar mereka dengan sepeda motor. "Apa rencanamu, Jak?" tanya Ratno sambil tergopoh-gopoh. "Kalau kita berhenti untuk menjelaskan yang sebenarnya, tentu kita akan babak belur sebelum mengatakannya. Jadi lebih baik kita kabur," kata Jaka sambil meminum air yang dibelinya tadi. "Ini, minum dulu, No." Jaka menyodorkan botol minumnya kepada Ratno. "Kamu baik-baik saja kan?" tanya Jaka. "Sudahlah, yang terpenting kita lolos dari amuk massa," jawab Ratno sambil mengembalikan botol. Ratno memacu sepedanya, berkelok-kelok keluar masuk gang-gang sempit, kebun, dan akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran masyarakat. Ratno kembali ke jalan raya dan mencari rumah Pak Dokter. Sekitar setengah jam berputar-putar mereka menemukannya. Mereka masuk dan duduk setelah dipersilahkan Pak Dokter. "Adik sakit apa?" tanya dokter kepada Jaka yang duduk di seberang meja. "Ayah saya yang sakit, Pak," ujar Jaka. "Ayah kamu mana?" tanya Pak Dokter penasaran. "Di rumah. Apa Bapak bisa ke rumah saya? Ayah saya sakit parah, Pak," pinta Jaka dengan nada khawatir. "Tidak bisa, Dik. Saya hanya praktik di sini. Kalau ayahmu mau berobat, bawalah dia kemari. Tolonglah, Pak. Ayahnya tidak mampu pergi ke sini," bela Ratno. "Maaf ya, Dik. Saya hanya mau dipanggil ke rumah jika ada bayaran tinggi." Jaka sangat kecewa, namun ia hanya menyembunyikan wajah kesalnya. Ratno terus membujuk Pak Dokter, namun selalu gagal. Zaman sekarang banyak terjadi kapitalisasi di dunia kedokteran. Jasanya bukan lagi untuk kemanusiaan, tetapi untuk materi semata, celetuk Ratno. Dokter pun naik darah. Raut kesal mulai tergambar di wajahnya. Kekesalan pun merambat ke tangannya. Jaka dan Ratno diseret ke pintu keluar. Mereka pun keluar diiringi kata-kata dingin dari dokter. "Dasar orang miskin, kalau berobat cari saja dukun di kampung kalian." Benar-benar kalimat yang menusuk telinga. Tetapi kata-kata setajam itu tak lantas mengoyak kesabaran mereka. Mereka masih dapat mencari dokter lain atau mengunjungi apotek.
Dua sekawan itu keluar dari pintu dengan penuh penyesalan. Sesampainya di luar, mereka dikejutkan dengan berpuluh pasang mata memandang mereka tajam. Mereka dikepung kerumunan massa yang tadi mengejar mereka. Di barisan terdepan, ada beberapa polisi. Untunglah, mereka terhindar dari hajaran massa yang marah itu. Polisi membawa mereka ke kantor polisi setempat. Sepeda Ratno diangkut dengan truk yang mereka tumpangi. Di kantor polisi, mereka dimintai keterangan. Lama benar mereka duduk dan ditanya ini itu. Akhirnya, keduanya dilepaskan karena tidak terbukti bersalah. Mereka lega karena dapat melanjutkan misi mereka. Hari mulai gelap. Perut mereka mulai keroncongan. Sejak pagi hanya sepotong jagung rebus yang masuk ke perut mereka. Mereka pun mencari rumah makan di daerah itu. Beruntung, mereka menemukan rumah makan dan apotek yang bersebelahan. Pertama, mereka pergi ke apotek mencari obat untuk ayahnya. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya apoteker menyambut kedatangan Jaka dan Ratno. Apoteker ini berbeda dengan dokter yang mereka temui sebelumnya. Dia ramah dan sopan. Jaka pun menjawab, "Saya mencari obat untuk ayah saya yang sedang sakit." "Ayah adik sakit apa?" tanyanya kembali. "Saya tidak tahu, Mas. Tapi kelihatannya parah," ujar Jaka tegas. "Bisa adik jelaskan gejala yang timbul pada ayah adik?" tanya apoteker penasaran. Jaka berpikir sebentar untuk mengingat gejala penyakit yang timbul pada ayahnya, kemudian menjawab dengan lantang. Badannya panas, selain itu timbul bintik-bintik merah di tubuhnya. "Wah, itu gejala demam berdarah, Dik. Sebentar, saya ambilkan obatnya." Apoteker itu memasukkan beberapa bungkus tablet dan kapsul obat ke dalam kantung plastik. Kemudian kantung itu diserahkan kepada Jaka. "Ini, Dik, semoga ayahmu cepat sembuh," kata apoteker saat memberikan obat kepada Jaka. "Terima kasih, Mas. Berapa biayanya?" tanya Jaka. 15.000, Dik." Jaka memberikan 15 lembar uang pecahan Rp1.000 yang ditabungnya dari uang saku yang setiap hari ayahnya berikan. Setelah mendapatkan yang mereka cari, mereka pun keluar apotek dengan riang. "Ayah, aku sudah mendapatkan obat untuk ayah. Semoga ayah sembuh dan kita dapat bekerja lagi," gumam Jaka sambil tersenyum. Jaka begitu senang. Ia tidak sabar melihat kesembuhan ayahnya. Jaka dan Ratno memasuki sebuah rumah makan yang di dalamnya ramai sekali. Mereka duduk berdampingan di sebuah kursi panjang dari kayu. "Mau makan apa, Dik?" tanya ibu pemilik warung. "Minta 2 porsi nasi dengan lauk telur dadar dan tempe goreng ya, Bu." Jaka dan Ratno sepakat untuk memilih menu tersebut karena sesuai dengan sisa uang mereka sekarang. Mereka pun makan dengan lahap. Hari sudah malam. Mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan karena perjalanan menuju desa tidak memungkinkan tanpa penerangan di jalan desa. Akhirnya mereka pun meminta izin untuk beristirahat di kursi panjang yang ada di depan rumah makan. Hingga warung tutup, mereka baru boleh tidur di situ. Berbeda dengan di desa, yang membangunkan mereka di pagi hari bukanlah kokok ayam dan cicit burung, melainkan kebisingan kendaraan bermotor. Mereka pun lekas-lekas pergi meninggalkan kota menuju kampung halaman mereka. Kali ini Jaka yang mengayuh sepeda. Ia mengayuh dengan semangat.
Waktu tempuh pun begitu cepat. Tidak sampai 3 jam, mereka berhasil melampaui berbagai medan seperti sawah, kebun, bukit, dan sungai, hingga sampai ke desa mereka. Rumah Jaka mulai terlihat. Meski kecil dan kusam, Jaka melihatnya sebagai surga di mana seorang malaikat beristirahat di dalamnya. Jaka berlari menuju rumah sambil mengucap salam. Ia akan melepas rindu setelah 1 hari tidak bertemu ayahnya. Ratno mengikutinya dengan berjalan. Senyumnya merekah melihat Jaka yang sangat bahagia. Dengan kasih sayang yang selalu ditebarkannya, Ratno merasa dunia di sekitar Jaka terasa begitu indah, sehingga ia merasa nyaman saat berada di dekatnya. Ratno menapaki teras rumah Jaka dengan perlahan. Daun pintu yang ia pegang menjadi puncak kebahagiaan melihat temannya sebelum terjadi antiklimaks yang begitu terjal. Bukanlah kasih sayang ayah dan anak yang ia lihat, melainkan 2 kepala yang tertunduk lesu dan suara isak tangis mereka. Ratno mendekati Jaka dan Boh Inem yang duduk berhadap-hadapan. Ia melihat kasur ayah Jaka yang telah kosong. Tanpa perlu penjelasan, ia bersimpuh di samping Jaka melakukan hal yang sama dengannya. Obat dari apotek diremas kuat oleh Jaka. Melihat tetes-tetes air mata yang jatuh dengan deras membuat Ratno tak kuasa menahan haru. Jaka pun semakin meluapkan kesedihannya. 3 orang yang duduk di ruangan itu menangis sejadi-jadinya. Seminggu kemudian, Jaka mulai ikhlas menerima kepergian ayahnya. Boh Inem pun mengajaknya berziarah ke makam ayahnya. Ratno dan kedua orang tuanya pun ikut bersama mereka. Keharuan kembali pecah di atas batu nisan ayah Jaka. Di tengah tangis mereka, Boh Inem memberikan sepucuk surat kepada Jaka dari ayahnya. Tak lupa satu pesan terakhir dari ayahnya, yaitu, jangan berubah meski ayah telah pergi. 10 hari menumpang di rumah Ratno, Jaka hendak kembali ke rumahnya. Ia tak mau lagi merepotkan keluarga Ratno. Karena utang-utang ayahnya telah dilunasi keluarga Ratno, ia merasa terbantu dan akan berusaha bekerja kembali di sawah. Namun Jaka tidak diizinkan pergi. Orang tua Ratno yang telah mengenal baik tabiat Jaka, bersedia menuruti permintaan Ratno, yaitu menjadikan Jaka saudaranya. Jaka dan Ratno pun menjadi 2 bersaudara yang hidup bahagia.